Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulidin Nur, berasal dari LPTK Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Program studi saya Quran Hadis, nomor peserta saya 39315900642824. Saya berasal dari Aceh, tepatnya di Kabupaten Biren. Institusi tempat saya bekerja yaitu di Madrasah Ibtidaiyah 21 Biren. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelas berapa? Ada hadir semua nih? Hadir semua ya. Gimana kabarnya? Sehat? Siapa yang belum makan pagi? Ada yang belum makan pagi? Sudah makan pagi semua ya? Ya, terlihat dari wajahnya, wajah-wajah sudah makan pagi semuanya. Ya, Bapak yang coba salah satu daripada kalian berdiri untuk kita baca doa di awal berapa. Coba. Baiklah, Bapak katakan semuanya. Kita coba lihat dulu apakah anak-anak sekalian hari pagi ini masih bersemangat atau tidak. Nah, kita coba pakai yel-yel. Coba bangun semuanya. Oke, sudah hafal ini. Bagaimana tepuk aku bisa? 1, 2, 3. Tepuk aku bisa. Aku bisa. Kamu bisa. Semua bisa. Bisa, bisa, yes. Siapa bisa? Minggu Siapa? Siapa bisa? 51 Biren. Oke, tepuk tangan semuanya. Selamat mulai. Jadi anak-anak sekalian, pada pagi hari yang berbahagia ini, seperti biasa tadi kita sudah melakukan doa supaya pembelajaran kita pada hari ini mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dari hari ini kita akan belajar tentang surah Ad-Duha. Jadi Bapak ingin mengingatkan anak-anak semua, mungkin pembelajaran minggu lalu. Siapa yang ada teringat? Tentang apa kita belajar minggu lalu? Tentang apa? Ya, tentang surah Al-Bayyinah. Bapak ingin tanya satu orang. Surah Al-Bayyinah itu berapa ayatnya? Ada 8 ayat. Al-Bayyinah itu apa artinya? Bukti nyata. Ya, itu kan semuanya. Oke anak-anak sekalian, sebelum kita mulai mempelajari surah Ad-Duha pada pagi hari ini, ada kalanya lebih baik kita mendengarkan lagu nasionalisme supaya kita lebih mengetahui siapa kita sebenarnya. Nah, tadi sudah kita ya, kita adalah murid Min 21 Biren. Dan pada hakikatnya kita semua ini adalah warga Indonesia. Warga Indonesia itu harus bisa lagu kebangsaan. Coba kita dengarkan ya. Anak-anak bisa bangun semuanya. Nah, kita lihat bersama-sama ya. Kita Pancasila. Indonesia airku,
semangat. Coba kita lihat apa yang akan menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari yang berbahagia ini. Jadi yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari yang berbahagia ini, kalian ini para siswa dan siswi dan peserta didik, yang pertama kalian harus memahami, melafalkan, menghafalkan, menganalisa surah isi kandungan daripada surah Al-Duha. Apa yakin dan percaya kalian semua ini sudah hafal surah Al-Duha? Sudah hafal kan? Sudah. Surah Al-Duha kenapa tidak bisa hafal? Pasti bisa kita. Kemudian mampu juga mengkomunikasikannya agar dapat meyakini kebenaran Al-Quran sebagai pedoman. Kemudian yang paling penting ini dia, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi anak-anak sekalian harus bisa mengamalkan isi kandungan daripada surah Al-Duha itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian mari kita amati. Coba diperhatikan, itu ada dua gambar. Gambar yang pertama itu kira-kira gambar apa itu? Gambar pegunungan. Apalagi orang yang sedang sholat. Bisa lagi banyak itu gambarnya. Banyak itu isi dalam gambarnya itu banyak. Itu adalah keadaan ataupun kehidupan, menunjukkan kehidupan di waktu pagi hari. Nah, itu masih gambar-gambar daerah pedesaan ataupun daerah terpencil. Nah, itu menunjukkan bahwa keadaan ataupun suasana di pagi hari. Kemudian gambar yang kedua itu ada gambar orang yang sedang sholat. Sholat apa kira-kira? Sholat duha. Ada yang pernah sholat duha? Ada. Seperti tidak ada. Coba dijawab serentak semuanya. Ada yang pernah sholat duha? Ada. Kapan dilakukan sholat duha? Saat pagi hari. Berapa jumlah rakaatnya? Dua rakaat kali murah. Ya, coba kita lihat. Ini ada video tentang murattal daripada surah Al-Duha. Teman-teman, ingat dan saksikan episode terbaru Rico ya. Setiap Jumat jam 4 sore di channel Rico The Series. Seru deh. Surah Ad-Duha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? 21 menit. Allahu Akbar. Oke, tangan semuanya. Dengan anak-anak kita tadi sudah mendengarkan surah Ad-Duha. Mungkin surah Ad-Duha ini kita sering membaca, bahkan sebagian besar anak-anak Bapak yakin sudah bisa menghafal daripada surah Ad-Duha ini. Bapak ingin mencoba melihat kemampuan awal anak-anak, bagaimana anak-anak itu apakah bisa menghafalkan surah Ad-Duha ini? Jadi tidak dilihat di sini lah. Nah, coba kita tes satu orang satu ayat. Coba dari kamu berdiri. Kamu. Bagus aku.
Oke, coba kita tes yang perempuan ya. Coba disambung ayatnya. Kita semuanya. Kita bahwa sebagian besar dari kita ini sudah bisa menghafalkan surah Al-Duha. Artinya, tadi Bapak mencoba satu orang satu ayat. Banyak dari kita sudah bisa menghafalkan surah Al-Duha. Oke, sekarang coba kita bacakan bersama-sama. Dengar yang Bapak baca, kemudian lanjutkan oleh kalian. Dengar dulu bagaimana Bapak baca. Ya, saya semua kan? Coba dengar dulu, Bapak baca, kemudian diulang secara bersama-sama. Oke, bisa semua? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba diulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha Wadduha wal-laili idza saja. wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kita Men 21 biru. Allahu Akbar. Tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan video, kita sudah membacakan surah Al-Duha. Jadi Bapak mau minta kepada anak-anak sekalian, dari laki-laki satu orang, dari perempuan satu orang, siapa yang bisa menghafalkan surah Al-Duha secara utuh? Oke, coba kamu dulu, yang dari laki-laki. Coba bangun. Kita ke kamera. Ya, coba. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Wa ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Sadaqallahu Oke, tepuk tangan semuanya. Luar biasa sekali ini. Coba sekarang dari yang perempuan, kita mau dengarkan yang perempuan dulu. Coba satu orang. Siapa yang bisa yang perempuan? Coba kamu. Coba kamu. Bismillahirrahmanirrahim.
ini memang hebat-hebat semuanya. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? 21 menit. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sekarang tadi kita sudah mendengarkan, sudah menghafalkan surah Ad-Duha. Sekarang kita mengartikan surah Ad-Duha. Kita akan mengartikannya satu persatu kalimat. Jadi perhatikan dengan baik. Nanti Bapak akan bertanya kepada anak-anak tentang arti daripada surah Ad-Duha satu orang. Maka diperhatikan dengan baik. Nah, diperhatikan ke sini, ini sudah ada artinya. Nah, sekarang coba perhatikan ke sini semua. Ke papan tulis. Nah, ayat pertama surah Ad-Duha, coba baca. Bagaimana ayatnya? Wadduha. Ya, Wadduha. Wadduha. Kira-kira ada yang tahu apa arti daripada Wadduha ini? Demi waktu duha. Demi waktu duha. Demi waktu duha. Coba diperhatikan ini. Nah, perhatikan dengan baik. Nanti akan Bapak tanya satu orang satu. Kemudian ayat kedua. Ayat kedua apa? Walaili idza saja. Walaili idza saja. Kira-kira ada yang tahu artinya apa? Walaili, coba dulu yang pertama, apa arti walaili ini? Demi malam ataupun demi waktu malam. Demi waktu malam. Idza saja. Apabila telah sunyi. Apabila telah sunyi. Ya, itu ayat yang kedua. Kemudian ayat yang ketiga. Apa bunyi ayat yang ketiga? Mawadda'aka rabbuka wama qala. Mawadda'aka rabbuka wama qala. Mawadda'aka, apa artinya? Tidak akan meninggalkanmu Tuhanmu. Tuhanmu tidak akan meninggalkanmu. Kemudian Rabbuka ini artinya Tuhan. Wa ma qala. Apa arti wa ma qala? Apa arti wa ma qala? Coba lihat itu. Dan tidak pula membencimu. Dan tidak pula membencimu. Itu sudah 3 ayat. Kita sudah menerjemahkan 3 ayat dari surah Ad-Duha. Jadi kita masuk ayat yang keempat. Sekarang coba perhatikan ke papan tulis. Jangan dilihat ini dulu. Ke papan tulis, coba diperhatikan ke papan tulis. Semuanya coba diperhatikan ke papan tulis. Kita akan ulang. Wadduha, apa artinya? Demi waktu duha. Walaili idza saja. Demi waktu malam menggala sunyi. Mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidak pula membenci. Coba dilihat. Kira-kira yang mana yang belum mengerti artinya? Mana yang belum mengerti artinya? Sudah mengerti semua? Coba dilihat mana yang belum mengerti artinya. Kalau sudah mengerti semua, ini akan Bapak hapus. Nah, Bapak hapus.
Coba diterjemahkan. Wal-laili idza saja. Ya, tepuk tangan di tulis. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? N21 Beirut. Allahu Akbar. Tangan kita semua. Tadi kita sudah menghafalkan surah Al-Duha. Kita sudah mengartikan surah Al-Duha. Kita ingin mempelajari tentang isi kandungan surah Al-Duha. Isi kandungan surah Al-Duha. Nah, tadi kita sudah baca surah Al-Duha. Surah Al-Duha itu kira-kira berapa ayatnya? Berapa jumlah ayat daripada surah Al-Duha? Ada 11 ayat. Ayat yang pertama apa? Nah, ayat yang pertama adalah Wadduha. Penamaan surah Al-Duha ini diambil dari ayat yang pertama, yaitu Wadduha. Tadi kita sudah mengartikan Wadduha. Apa arti Wadduha? Demi waktu duha. Ada yang tahu waktu duha itu waktu apa? Hah? Apa itu waktu duha? Waktu ketika matahari sudah mulai terbit. Nah, sudah mulai terbit. Makanya ada yang mengatakan bahwa waktu duha itu adalah setelah selesainya waktu subuh. Habis waktu subuh, maka masuklah dia waktu duha. Ada satu ibadat yang dilakukan di waktu duha. Kira-kira apa? Salat duha. Ada yang pernah salat duha? Siapa yang pernah salat duha? Coba kamu Muzai. Salat duha, kapan kamu salat duha? Waktu pagi. Berapa rakaat? Dua rakaat. Ya, salat duha boleh dilakukan minimal 2 rakaat. Jumlah terbanyaknya berapa? Boleh sampai 8, bahkan ada yang mengatakan 12 rakaat. Ini ada satu peristiwa penting. Ada cerita yang menarik ketika surat Al-Duha ini turun. Sebelum turun surat Al-Duha, ada satu peristiwa penting. Kira-kira ada yang tahu peristiwa apa itu? Apa namanya? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu apa peristiwa yang terjadi sebelum turunnya surah Al-Duha? Seperti surah Al-Fil, ada peristiwa penting yang terjadi sebelum turunnya surah Al-Fil. Kira-kira apa itu? Ada semua ayat di dalam Al-Quran ada asbabun nuzulnya, ada sebab turunnya. Begitu juga dengan surah Al-Duha. Surah Al-Duha ini sebelum diturunkan kepada Nabi Muhammad, ada sebuah peristiwa penting yang disebut dengan Fatratul Wahyi. Apa? Fatratul Wahyi. Apa? Coba diulang. Fatratul Wahyi, yaitu peristiwa kosongnya wahyu. Tadi Nabi Muhammad sebelum turunnya surah Al-Duha begitu lama menunggu untuk diturunkannya wahyu selanjutnya. Maka dari itu Nabi Muhammad merasa sangat gundah. Nabi Muhammad merasa sangat takut. Nanti akan ditunjukkan pada ayat berapa itu? Wa ma tadi ayat ketiga tadi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Apa kita? Apa kita? N21 Beirut. Allahu Akbar. Anak-anak, ini ada tugas yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Bapak minta nanti setelah selesai tugas ini kalian bisa mempresentasikannya di depan. Oke? Ini kita bagi kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya? Nah, kelompok berapa ini? Kelompok 1. Ini kelompok berapa? 2. Ini kelompok 3. Ada lagi. Ini kelompok 4. Kelompok 5.
Nah, kalau dikerjakan secara berkelompok. Kelompok 5, coba maju ke depan semuanya kelompok 5. Nah, semuanya maju. Cepat, kita waktunya sudah hampir habis ini. Kelompok 5, maju ke depan, kelompok 5 semuanya maju. Coba dijawab, ini dipresentasikan hasil kerja kelompoknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 5. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 5. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pembahasan kita tadi dari awal sampai sudah di menit yang terakhir ini, dapatlah kita ambil kesimpulan pembelajaran kita bahwa yang pertama surah Ad-Duha turun karena ada sebuah peristiwa penting, yaitu yang dinamakan dengan Fatratul Wahyi. Kemudian turunnya surat Ad-Duha ini adalah untuk menghibur kegelisahan dan kegundahan hati Nabi Muhammad. Kemudian juga secara umum isi kandungan surah Ad-Duha tadi sudah kita pelajari bersama-sama. Salah satunya bahwa nikmat Allah harus selalu disyukuri dengan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Harus kita pergunakan nikmat tersebut ke jalan-jalan kebaikan. Tadi hanya ini mungkin yang dapat Bapak sampaikan kepada anak-anak sekalian untuk pelajaran kita hari ini. Mungkin pada minggu yang akan datang kita akan membahas yaitu tentang hadis, sebuah hadis berkaitan juga dengan surah Ad-Duha ini, yaitu hadis tentang seseorang tidak boleh tangan di atas lebih baik daripada tangan di itu nanti akan kita pelajari pada minggu yang akan datang. Jadi itulah kesimpulan yang dapat kita petik pada pembelajaran pagi hari yang berbahagia ini. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.